semuanya, kembali lagi di sini bersama Salsa. Kali ini Salsa yang akan membuka pintu kembali Indodax Room volume 11. Apa kabar semuanya nih teman-teman? Semoga dimanapun teman-teman berada, kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, nah untuk yang belum tahu nih apa sih Indodax Room itu, Salsa kasih tauin ya. Jadi Indodax Room adalah sebuah mini talk show yang membahas seputar trading, blockchain, dan aset kripto, di mana kamu juga bisa bertanya kepada narasumber yang hadir pada Indodax Room di setiap episodenya. Dan rekamannya juga akan ditayangkan melalui YouTube. Menarik banget kan? Nah, bukan Indodax Room namanya kalau nggak bagi-bagi hadiah. Untuk itu kalian harus tonton terus Indodax Room kali ini sampai selesai, karena nanti akan ada bagi-bagi merchandise eksklusif Indodax, di mana di dalamnya terdapat e-money limited edition dari Indodax. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Nah, sebelumnya Salsa juga mau ngasih tau nih ke kalian kalau Indodax Room punya grup official Telegram, di mana kalian bisa join ke grupnya untuk menjadikan tempat diskusi tentunya dengan para member Indodax lainnya. Jadi caranya gampang banget, kalian tinggal cari username-nya di Telegram @IndodaxRoom. Hurufnya kecil semua ya teman-teman, jangan sampai salah. Oke, selain itu Salsa juga mengucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir dan menyempatkan waktunya, dan yang pastinya excited banget nih untuk ngikutin acara Indodax Room episode kali ini. Next, kita akan masuk ke narasumber yang akan hadir pada malam hari ini. Pasti kalian tahu dong siapa? Yap, bener banget. Pada malam hari ini kita kedatangan Business Development Specialistnya Indodax yang akan sharing sama kita tentang kripto di tengah konflik global. Menarik banget kan teman-teman? Bagi kamu juga yang sedang menggeluti cryptocurrency, blockchain, dan para trader ataupun yang baru mulai terjun di dunia trading, kalian bisa mengikuti Indodax Room ini di setiap episodenya. Karena apa? Kapan lagi kalian bisa dapat materi dan diskusi secara gratis kalau bukan di Indodax Room? Oke, sekarang waktunya teman-teman juga udah mulai bisa nih merangkai pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian sampaikan ke narasumber kita pada kesempatan kali ini. Caranya gampang banget, kalian tinggal tulis di kolom Q&A dengan formatnya nama, username Instagram, kota asal, pertanyaan. Gitu. Jadi sebagai contohnya nih, salsa, @salsa, Jakarta, apa itu Bitcoin. Nah, kayak gitu ya teman-teman, jadi gampang banget. Nah, nanti selanjutnya tim Indodax Room akan memilih pertanyaan terbaik yang akan Salsa sampaikan ke narasumber pada kesempatan kali ini. Nah, tentunya nanti 5 orang penanya beruntung akan mendapatkan merchandise menarik dari Indodax yang pastinya di dalamnya terdapat e-money limited editionnya Indodax. Wah, pasti udah pada gak sabar kan pengen ngincer merchandise-nya juga nih, dan yang pasti juga pengen ngikutin ngobrol-ngobrol kita pada kesempatan kali ini. Sebelum itu, Salsa juga mau ngingetin kembali buat kalian nih yang baru join, tadi juga udah Salsa sampein, buat kalian bisa join di grup official Telegramnya Indodax. Langsung aja cari username-nya @IndodaxRoom, karena di sana kalian bisa berdiskusi seputar trading dan seputar aset kripto dengan member Indodax lainnya gitu. Oke, karena tanpa berlama-lama lagi nih, yuk langsung aja kita mulai Indodax Room volume 11 kali ini bersama Mas Wildan selaku Business Development Specialist Indodax. Halo Mas Wildan. Halo Kak Salsa. Apa kabarnya nih Mas? Baik. Sehat ya Mas ya? Ya, sehat. Saya juga mau nyapa teman-teman semua. Halo. Oke, semoga semua yang nonton, Mas Wildan, semua kita di sini dalam keadaan sehat selalu ya. Yes. Karena kan di era pandemi ini kesehatan nomor 1 ya Mas. Iya benar, semua harus sehat. Betul, terima kasih loh Mas udah nyempetin waktunya untuk hadir dan sharing sama kita semua nih di sini di Indodax Room volume 11. Oke, nah kalau gitu langsung aja nih teman-teman, kita mulai sesi sharingnya sama Mas Wildan. Ayo kita mulai. Karena kan kita nih kita akan ngomongin kripto di tengah konflik global nih Mas ya. Yeah. Jadi memang pasti teman-teman di rumah juga udah tahu nih konflik yang sedang berlangsung nih, dan memang banyak banget pro kontranya ya. Gitu. Jadi langsung aja kita move ke pertanyaan nomor 1 nih Mas. Di tengah ketegangan konflik antara Rusia dan Ukraina,
sebenarnya terdapat hal yang menjadi sorotan, yaitu donasi untuk Ukraina melalui dompet kripto. Menurut Mas Wildan, apakah kripto sendiri akan menjadi jawaban dan menjadi alternatif dari emas ketika sedang terjadinya krisis global nih Mas? Yes. Ya, jadi ini menarik ya, karena ada satu utilitas blockchain atau kripto untuk donasi gitu. Jadi teman-teman ya mungkin udah pemain lama, udah tahu ya kripto itu buat apa aja gitu. Nah, jadi utilitas blockchain atau kripto itu ada yang sebagai crowdfunding, terus donation, terus habis itu ada token e-governance, DeFi, NFT yang kemarin hype, itu banyak banget dan akan terus berkembang. Nah, salah satunya ini adalah donation yang ke Ukraina ya. Jadi itu salah satu utilitas yang mungkin banyak orang belum tahu gitu. Nah, kedua, tadi sempat dinyatakan apakah blockchain ini sama dengan emas, kripto ini sama dengan emas atau bagaimana gitu kan ya. Nah, kalau dari karakteristik kita bisa melihat kripto atau Bitcoin lah ya. Bitcoin itu memiliki kesamaan sama emas. Apa aja kesamaannya? Kripto itu Bitcoin ditambang atau istilahnya di blockchain itu di mining. Kalau emas tentu juga ada di mining juga, kita menambang. Kemudian emas tidak dimiliki satu entitas di dunia. Begitupun juga dengan Bitcoin, tidak ada entitas yang memiliki. Dan kedua-duanya juga diperjualbelikan secara global. Baik di Indonesia atau di luar negeri, kita sama-sama mengakui kalau Bitcoin atau emas itu memiliki nilai gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi karakteristik, memang Bitcoin ini adalah salah satu alternatif yang bisa kita jadikan sebagai pengganti emas. Apalagi Bitcoin itu punya sisi kelebihannya, yaitu dia itu berbentuk digital, jadi tidak bisa rusak. Terus kalau kita mau pindahkan, kita transfer itu mudah. Kalau emas kan kita susah ya bawa-bawanya gitu ya. Nah, jadi kalau sisi karakteristik itu sama. Namun kalau kita berbicara tentang harga, apalagi di tengah konflik, memang kalau emas itu kita lihat pergerakannya harganya naik ketika konflik. Apalagi pas Rusia menginvasi Ukraina. Tapi kalau kita bandingkan Bitcoin dengan fiat, falas, kita bisa lihat bagaimana dampak konflik global ini mengakibatkan rubel yang turun lebih dari 30%. Sedangkan kalau Bitcoin itu hanya turun nggak sampai 15% gitu. Jadi masih lebih safe lah untuk mengamankan harga gitu. Oke, jadi masih ada di posisi aman ya untuk Bitcoin itu sendiri ya. Oke, jadi lebih aman. lebih aman gitu. Dibanding fiat kalau dalam kondisi Oke nih konflik. teman-teman. Jadi juga yang tadi Salsa rangkum sedikit nih dari penjelasannya Mas Wildan, kalau ya berarti memang tidak menutup kemungkinan untuk kripto ini menjadi alternatif dari emas itu sendiri ya. Oke, nah masih bicara tentang konflik nih ya, karena dunia ini juga sedang ramai memberikan sanksi terhadap Rusia nih Mas, atas serangannya terhadap Ukraina, dan terdapat sanksi SWIFT yang diberikan kepada Rusia. Banyak tokoh yang berpendapat bahwa sanksi ekonomi yang dilayangkan kepada Rusia dapat mereka hindari melalui kripto gitu. Kalau misalnya menurut pendapat Mas Wildan gimana nih? Ya, kalau saya sih setuju ya. Jadi gini, saya jelaskan. SWIFT itu kan adalah larangan yang ditimpakan kepada Rusia. Dia tidak bisa melakukan transfer uang ya ke luar negeri seperti itu. Dia di-ban. Nah, balik lagi ke poin-poin yang saya sebutkan sebelumnya, kripto itu tidak ada entitas yang memiliki. Jadi tidak ada yang bisa melarang. Nah, oleh karena itu, secara teknologi sebenarnya memang kripto atau Bitcoin bisa digunakan untuk menghindari larangan-larangan seperti hal tersebut. Namun yang harus kita pahami di sini adalah selain dari teknologi juga ada regulasi seperti di negara yang mengatur juga bagaimana perdagangan aset kripto dilakukan. Nah, di situ ada namanya prosedur AML atau anti money laundry, terus ada prosedur CFT atau counter teroris. Jadi
walaupun teknologinya bisa, namun ketika kita comply dengan peraturan pemerintah, exchanger itu juga akan membatasi uh, kegiatan transfer yang bebas tadi, supaya menghindari kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti pendanaan ke teroris seperti itu. Jadi pada dasarnya teknologinya bisa, namun kita harus tetap ada peraturan yang dibuat di belakang itu. Tetap harus ada peraturan dari setiap negara, terutama negara yang sedang terjadi konflik ini ya Mas ya. Oke, jadi semakin menarik nih, teman-teman di rumah juga pasti udah mulai penasaran juga dan masih mengikuti kita di sini pada Indodax Room kali ini. Mari kita lanjut aja langsung nih Mas, karena masih membahas konflik di Eropa. Apakah ini akan menjadi pertanda bahwa akan memasuki winter season nih Mas? Atau malah sebaliknya, kalau dari Mas Wildan sendiri nih, kapan sih winter season itu terjadi dan bagaimana karakteristiknya? Ya, winter season terjadi itu kaitannya erat dengan skema halving ya. Jadi setiap 4 tahun sekali Bitcoin itu ada peristiwa halving di mana miners mendapatkan setengah dari reward pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, biasanya yang terjadi setelah 1 tahun halving, periode halving, itu harga Bitcoin akan naik. Kemudian di tahun kedua dia akan beranjak turun. Dan 2 tahun kemudian itu yang disebut winter season, di mana dia akan sideways. Nah, jadi kalau kita lihat dari periode halving terakhir, memang ini adalah tahun kedua di mana kita bisa lihat terjadi koreksi ya. Namun ini tetap sehat karena kita nggak bisa instrumen tuh harus naik terus, pasti harus ada turunnya, di mana itu nanti jadi momentum para trader untuk serok gitu. Nah, jadi kembali lagi, ketika sideways itu adalah winter season, konflik ini kalau pendapat saya memang tidak terlalu berpengaruh besar ya. Lebih berpengaruh besar adalah historical dari pergerakan halving itu. Seperti itu. Oke, jadi memang winter season ini nih juga ada momen-momen tertentunya dan itu bisa dibilang dia sebuah sideway ya? Ya, sideway. Tapi gini Kak Salsa yang menarik. Biasanya Bitcoin itu akan naik ketika terjadi konflik global. Contohnya kemarin, pandemi. Betul. Pandemi itu kan kita turun, habis itu langsung dia naik lagi. Jadi ini masih ada 2 prediksi nih. Antara karena ini adalah konflik global yang akan mengakibatkan dalam periode dekat Bitcoin akan naik, atau kita akan sideways seperti itu. Oke, baik nih teman-teman, sepertinya juga topiknya makin seru nih karena kita udah bicara tentang Bitcoin nih. Kalau kita ngomongin aset kripto pasti nggak jauh-jauh kita harus mengulik tentang si Bitcoin ini sendiri nih Mas. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di tengah berita buruk terhadap Bitcoin ternyata terdapat juga berita baiknya ya Mas ya. Seperti menurut Senator Amerika Serikat Ted Cruz yang berbicara positif mengenai Bitcoin, di mana dia mempercayai akan naik karena sifatnya yang terdesentralisasi dan tidak dikendalikan oleh entitas tertentu seperti yang udah dijelaskan sama Mas Wildan tadi. Nah, apakah ini sebenarnya sinyal kuat nih Mas kalau Bitcoin akan semakin dipakai dan dipercaya oleh masyarakat dunia? Ya, ini menarik ya. Kalau dibilang sinyal kuat, ya itu sebuah sinyal, tapi menurut saya tidak terlalu kuat ya. Yang menjadi kuat adalah ketika literasi tentang Bitcoin, karena saya setuju dengan pendapatnya ya, di mana Bitcoin itu adalah suatu instrumen yang tidak punya bebas gitu ya, tidak dikendalikan oleh siapapun, terdesentralisasi dan memiliki prospek untuk naik. Nah, ketika literasi ini bisa diadopsi oleh masyarakat luas dan dipercayai juga oleh masyarakat luas, itu adalah tanda sinyal kuat. Jadi akumulasi orang-orang seperti Ted Cruz inilah yang akan menjadi sinyal kuat seperti itu. Kalau satu orang sih saya rasa masih belum ya, tapi itu adalah suatu hal positif di mana orang-orang, apalagi tokoh-tokoh, sudah mulai menyadari akan kelebihan dari blockchain dan Bitcoin seperti itu. Oke, jadi memang kalau misalnya dari pandangan menurut seorang Ted Cruz itu ya merupakan sinyal juga ya Mas ya. Namun tidak menjamin bahwa itu sinyal kuat apakah Bitcoin ini akan langsung dipercaya oleh masyarakat dunia ya.
Oke, kita lanjut teman-teman ke pertanyaan berikutnya. Jadi Warren Buffett telah menginvestasikan uangnya pada Nubank, di mana Nubank sendiri itu sangat bersahabat dengan Bitcoin. Nah, kita masih berbicara tentang opini nih Mas. Apakah menurut Mas Wildan sendiri itu merupakan pertanda baik? Ya, kalau dari Warren Buffett-nya, saya sejujurnya belum kenal Warren Buffett nih, jadi saya nggak tahu Warren Buffett investasi di Nubank karena Bitcoin apa-apa nih gitu kan. Jadi ya kita belum tahu apakah memang Warren Buffett menginvestasikan uangnya ke Nubank itu karena Bitcoin atau enggak, itu kita masih tanda tanya. Namun yang menariknya di sini adalah Nubank mengadopsi Bitcoin gitu. Jadi kayak kalau kita tarik mundur ke beberapa tahun ke belakang, kita hanya melihat perdagangan Bitcoin itu hanya dari retail, Kak Salsa. Tapi kemudian dari retail mulailah institusi yang dia beli Bitcoin atau aset kripto. Nah, ternyata semakin ke sini bukan hanya untuk dibeli diinvestasikan, tapi juga diadopsi sebagai salah satu servis dari bank. Bank itu adalah sebuah lembaga atau lembaga keuangan yang menurut saya besar ya, nggak kan bank itu sangat ini ya, sangat finansial sekali gitu ya. Kalau misalnya itu diadopsi oleh lembaga seperti bank, saya kira ini suatu good news yang luar biasa seperti itu. Oke, jadi memang ketika ibaratnya bank itu kan merupakan suatu bentuk finansial yang sudah lama dan tiba-tiba dia mengadopsi teknologi baru tentunya di blockchain dan aset kripto, itu merupakan pertanda yang luar biasa ya Mas, tentunya buat bidang finance ini sendiri. Yes, dia menawarkan service kan ya, membeli Bitcoin seperti itu. Oke, ini kita semakin penasaran juga nih, karena buat teman-teman yang masih mau bertanya nih, karena tadi udah mendapatkan penjelasan dari Mas Wildan, mungkin jadi ingin bertanya, muncul pertanyaan baru dari teman-teman, bisa langsung ditanya aja, masih dibuka kolom pertanyaannya. Nah, di tadi ini kita udah agak tegang nih ngomongin konflik ya kan, konflik global. Kita agak santai sedikit nih, karena pada kesempatan kali ini Salsa juga mau ngobrol-ngobrol sama Mas Wildan nih Mas. Jadi Mas Wildan ini juga sedang mengembangkan project Tadpol. Yes, benar, Tadpol. Buat teman-teman di rumah juga nih, mungkin ada yang belum tahu nih Mas, kalau boleh dijelaskan sedikit nih, Tadpol itu apa sih Mas, dan apa aja yang ditawarkan oleh Tadpol ini sendiri? Ya, Tadpol itu sebelumnya makasih ya Mbak Kak Salsa. Seneng banget nih ditanyain soal Tadpol, karena itu salah satu proyek yang memang saya bersama tim kembangkan juga ya. Jadi Tadpol itu adalah kita bisa samakan dengan altcoin ya, suatu proyek kripto, di mana ini Tadpol ini adalah proyek kripto yang dikembangkan untuk utilitas DeFi, terutama untuk saving and lending protokol. Jadi di situ kita mungkin Kak Salsa tahu simpan pinjam di bank konvensional, namun ini ada dalam bentuk project crypto dengan smart contract seperti itu. Wow, menarik sekali Mas. Yes. Nah, kira-kira nih kalau ngomongin Tadpol tadi, ada nggak sih program atau fitur terbaru yang mungkin lagi digarap atau dijalankan oleh Tadpol Finance sendiri nih Mas? Ya, kalau existing program yang sekarang berjalan, itu ada dua yang sangat menarik ya. Itu adalah platform liquidity mining dan juga airdrop. Jadi di situ teman-teman kalau mau join silahkan, masih dibuka programnya. Beli TAT, kalian bisa beli TAT, kemudian kalian simpan dan kalian akan mendapatkan bunga seperti itu untuk platform liquidity mining. Dan untuk airdrop, kalian cukup beli TAT di Indodax dan kalian simpan di wallet address kalian. Nanti akan ada airdrop berupa reward TAT yang akan masuk ke wallet kripto kalian seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu alternatif buat teman-teman selain kalian jual beli kripto aset, tapi kalian juga bisa loh kalian beli dan kalian simpan dan dapatkan passive income. Wow, oke. Jadi di sini Salsa juga mengutip sedikit nih bahwa Tadpol Finance ini adalah di mana kita bisa dapat passive income ya Mas Wildan ya, menarik banget. Dan jadi kalau misalnya teman-teman mau join nih, kira-kira mau join Tadpol Finance, mereka harus kemana nih? Kalau mau join ke website bisa, langsung. Kita ada grup Telegram. Ada grup Telegram juga. Yes.
Oke, baik. Makasih banyak loh Mas Wildan atas jawabannya dan sharing-sharingnya dan penjelasannya tentunya dengan topik kita hari ini yang lumayan sedang hype banget nih kan karena membicarakan tentang konflik global yang ada. Luar biasa nih teman-teman, semoga apa yang disampaikan Mas Wildan jadi kalian juga bisa tercerahkan pengetahuannya tentang berita terkini juga yang pastinya yang berkaitan dengan aset kripto. Nah, oke. Sebelum kita masuk nih ke sesi tanya jawab, Salsa mau ingetin lagi buat kalian yang baru join nih untuk gabung ke grup Telegram officialnya Indodax karena di sana kalian bisa dapat tips and tricks buat trading dan kalian juga bisa diskusi tentunya dengan para member Indodax lainnya. Caranya gampang banget, kalian tinggal buka aplikasi Telegram dan kalian cari username grupnya di @indodaxroom. Oke, jadi hurufnya kecil semua ya teman-teman, @indodaxroom, jangan sampai salah. Oke. Nah, selanjutnya buat teman-teman yang udah dari awal nulisin pertanyaannya di kolom Q&A, sabar ya karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Udah nggak sabar nih Mas Wildan juga udah penasaran nih kira-kira teman-teman di rumah nih pertanyaannya nih kayak apa sih gitu kan. Oke. Dia tadi nih juga Salsa udah masuk nih beberapa pertanyaan. Kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab kali ya Mas Wildan ya. Udah siap ya Mas ya? Siap. Kita menjawab pertanyaan dari teman-teman di rumah. Oke, jadi kita masuk ke pertanyaan pertama. Datang dari Joyce Wartono dari Bali. Wah, jauh nih Bali nih. Oke, halo Kak, katanya selamat malam. Saya mau bertanya di tengah invasi Rusia ke Ukraina, banyak negara memberikan sanksi kepada Rusia. Dan ada beberapa exchange yang ada akan menghentikan akses penggunaan dan membekukan akun pengguna asal Rusia. Apakah dampak yang ditimbulkan jika hal tersebut benar-benar terjadi? Lalu apakah sangat berpengaruh terhadap market kripto? Ya. Jadi begini Kak. Pertama pada dasarnya exchange itu kan menjual beli kripto ya. Kripto itu kan yang kita tahu tidak seharusnya adalah tidak berpengaruh pada entitas ya. Tapi namun memang kemarin isunya itu adalah pemerintah akan memban warga negara Rusia yang punya dompet kripto di exchange. Nah, pengaruh yang mungkin bisa ada beberapa pengaruh sih. Pertama adalah panic sell dari pemilik kripto Rusia. Nah, yang kedua adalah ketika dompet kripto itu di-ban, justru malah kriptonya nggak akan diapa-apain. Jadi dia akan semacam ya bertahan di walletnya aja dan tidak ada sell atau buy gitu ya. Yang pasti sih yang kita harapkan jangan sampai terjadi kepanikan dan menjual kriptonya sehingga harga turun. Tapi kalau misalnya serempak di-ban, malah saya lihat itu harga Bitcoin atau kripto malah akan lebih stabil gitu, karena tidak ada aksi jual. Oke. Jadi memang jangan kita tidak ingin itu sampai terjadi ya Mas, panic sell itu ya, karena itu sangat mempengaruhi harga aset kripto tersebut. Oke, semoga terjawab ya Kak Joyce di Bali. Oke, kita langsung lanjut nih Mas, pertanyaan nomor 2 dari Kak Gofur Bagus. Oke, jadi dia bertanya, di tengah maraknya public figure yang bikin project cryptocurrency, sejauh mana peluang koin atau token mereka nih Mas? Ya, memang sekarang banyak ya public figure yang membuat token seperti itu. Nah, pertama yang harus kita edukasi selalu kita sampaikan adalah do your own research seperti itu. Memang ketika public figure membuat token di situ dia memiliki suatu privilege atau suatu booster ya, dia bisa mempromosikan ke lebih banyak orang bagaimana project itu, terus habis itu apa yang akan direncanakan dalam roadmap-nya seperti itu. Namun balik lagi, walaupun public figure tetap do your own research. Ketika memang public figure itu mempunyai token dengan potensi bagus,
ya why not gitu. Kita dukung project-nya. Betul, karena bagaimanapun public figure terutama di Indonesia itu kan berarti merepresentasikan karya anak bangsa. Yes. Ya kan, bener banget. Jadi buat Kak Gofur juga nih, jadi masalah peluang tetap nomor 1, do your own research gitu. Ya, walaupun ya itu kalau public figure kan lebih mudah untuk mempromosikan Untuk ya. menginfluensnya Jadi, lebih mudah. Ada kelebihan tersendiri di situ ya. Tuh, setuju banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3 nih Mas. Dari Kadek Abdillah Wirawan di NTT. Wow, hari ini penonton kita di seluruh Indonesia nih mencakup nih. Nah, jadi Kadek bertanya, dalam kondisi perang antara Rusia dan Ukraina mengakibatkan investor mengamankan dan mengalihkan asetnya dengan membeli emas. Lantas apakah hal ini berdampak positif terhadap Bitcoin yang dianggap sebagai emasnya kripto? Apakah berdampak sangat positif pula kepada token emas seperti Live Gold? Terima kasih. Silakan Oke, jadi pertama ada perpindahan dari kripto ke emas. Nah, itu juga sudah terlihat sekarang di mana harga emas memang melambung karena banyaknya psikologis orang untuk membeli emas dan menyimpan emas. Nah, kripto itu memang terlihat turun. Tapi balik lagi, kalau kita berbicara pengalaman setelah konflik, itu kripto adalah salah satu instrumen yang punya tingkat recovery yang lebih cepat dibandingkan yang lainnya. Jadi memang dari terjadinya konflik ini ada dampak, namun saya rasa dampaknya sangat minimal ya untuk dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya seperti itu. Dan untuk seperti Live Gold, nah Live Gold itu adalah salah satu produk yang dijual di Indodax juga, dan itu adalah back asset dari emas. Dan tentunya kalau kita beli kripto Live Gold itu akan mengikuti harga emas seperti itu. Oke, baik. Seperti itu ya. Semoga rasa penasaran dari Kadek terjawab nih oleh penjelasan Mas Wildan pada kesempatan kali ini. Kita langsung lanjut nih Mas, karena banyak juga nih yang bertanya pada malam hari ini, sepertinya excited banget nih. Kayaknya nanti-nanti narasumber Mas Wildan nih. Wah, saya senang sih bisa bareng teman-teman. Oke, kita lanjut ya Mas ke pertanyaan nomor 4 dari Bill di Medan. Oke, izin bertanya kepada Mas Wildan, apakah DeFi dapat menggantikan peran centralized bank seperti SWIFT dan sebagainya dalam arus transaksi keuangan global? Dan pada use case skenario apa kripto dapat dijadikan sebagai transaksi di masa ketidakpastian global seperti saat ini? Silakan Mas. Ya, kalau kita selama DeFi itu perbedaan DeFi dengan centralized itu kan di mana DeFi tidak ada yang mengatur, sedangkan kalau centralized dia ada seseorang atau entitas yang mengatur. Nah, kalau melihat dari keadaan sekarang memang DeFi ini agak sulit untuk mengatur ke transaksi seluruh dunia karena masing-masing negara ingin berdaulat akan adanya mata uangnya sendiri seperti itu. Dan kita memang selalu juga patuh pada undang-undang ya. Di Indonesia juga alat pembayaran kan selalu dari rupiah, bukan dari kripto yang sifatnya mungkin decentralized seperti itu. Nah, tapi adopsi yang bisa dilakukan oleh DeFi itu mungkin akan menjadi suatu pertimbangan ke depannya kepada centralized ekonomi untuk mengatur bagaimana suatu transaksi itu bisa dilakukan ke seluruh dunia gitu. Oke, menarik banget nih teman-teman, pertanyaannya juga dia tadi, Salsa baca-baca ini menarik banget dan mendetail yang pastinya ya. Karena sebenarnya apa yang menjadi keunggulan DeFi itu kan blockchain, dan sekarang banyak juga seperti di Cina dia ingin punya
mata uang dengan berbasis blockchain yang decentralized seperti itu. Jadi adopsi-adopsi seperti itu yang akan kita lihat ke depannya. Oke, berarti memang masa depan dari decentralized ini nih semakin berkembang ya Mas, tentunya di berbagai negara nih. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pertanyaan nomor 5 dari Ramdan Nugraha di Pangandaran. Nah, pertanyaannya, mengapa kripto selalu mengalami penurunan atau down setiap ada ketidakstabilan ekonomi pada suatu negara? Bukannya kripto tidak ada hubungannya dengan politik negara? Lantas apa yang menyebabkan hal tersebut? Wah, menarik banget nih. Menarik nih. Jadi memang kita dulu terkenal kripto tidak ada hubungannya dengan berita global gitu ya. Tapi itu adalah ketika pasar kripto dimiliki hanya segelintir orang. Sejak kripto itu menjadi hype, sekarang banyak sekali transformasi dari pemain instrumen lain seperti emas, saham, itu masuk ke kripto. Nah, saking hype-nya dan banyak yang masuk ke kripto, sekarang kalau pendapat saya lihat tuh mulai kripto ada sedikit persamaan dengan berita global. Karena pemain-pemain yang penjual atau pembeli kripto itu datang dari kebiasaan instrumen lain seperti itu. Namun kalau kita lihat proporsinya memang itu tidak terlalu besar, paling cuman ada kecenderungan kita mulai agak terlihat ke arah sana seperti itu. Jadi mulai ada beberapa case berita global yang besar itu akan mempengaruhi karena pemainnya sudah lebih banyak gitu ya, lebih plural. Betul sekali. Oke, semoga terjawab nih Mas Ramdan yang tadi bertanya ya. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Wildan. Masih semangat ya Mas ya? Masih. Teman-teman di rumah juga pasti masih pada dengerin nih, masih pada kepo nih. Pertanyaannya belum terjawab nih. Oke, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari El Kafi dari Bogor. Bertanya, sebagaimana yang tadi disampaikan, tadi Bitcoin itu tidak ada entitas yang mengaturnya. Lantas kenapa ada istilah halving setiap 4 tahunan? Bukankah ini merupakan aturan? Lantas siapa yang membuat halving itu? Yes. Jadi entitas yang dimaksud adalah ketika Bitcoin dari awal sampai saat ini berjalan, itu tidak ada yang merubah aturan awal diciptakan Bitcoin. Kenapa bisa demikian? Karena Bitcoin itu dijalankan oleh algoritma dari komputer. Dan algoritma komputer itu akan terus berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan di awal. Kalau misalkan ada entitas, ketika 8 tahun berjalan, terus entitas itu melakukan perubahan peraturan gitu ya, ini mungkin Bitcoin akan berubah. Jadi yang tadinya total pasukan 21 juta, menjadi 1 juta aja gitu. Nah, di sini itu tidak ada entitas yang dapat merubah itu. Jadi peraturan dari awal akan terus berjalan sampai saat ini dan masa depan seperti itu. Oke, jadi yang dimaksud dari entitas itu adalah memang peraturannya itu sama sedari awal ya, Mas. Dan tidak bisa diubah. Betul sekali. Gitu teman-teman. Oke, kita lanjut. Masih ada pertanyaannya nih dari Hasan di Kudus. Apakah benar dalam aset kripto itu banyak terdapat cukong? Soalnya terkadang koin-koin kripto yang ada tiba-tiba pump secara singkat terus tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Terima kasih. Silakan Mas. Jadi gini, ini menarik ya. Jadi ada tips. Ketika kalian menemukan aset kripto, coba kalian lihat berapa holdersnya, berapa top wallet. Jadi kalau kalian lihat kripto yang misalnya network Ethereum, kalian lihat di Etherscan, kalian lihat siapa 10 pemegang token tersebut, walletnya. Nah, di situ kita akan melihat bagaimana kripto itu apakah kripto gorengan atau kripto yang memang menyebar, tidak ada well-nya gitu. Jadi kalau kripto yang bagus seharusnya itu adalah tidak ada satu orang pun yang bisa memainkan harga pump and dump. Nah, jadi kalau memilih kripto yang memang mau aman gitu ya, yang lebih stabil, itu kita lihat dari persebaran distribusi tokennya seperti itu. Oke, persebaran distribusi tokennya ya Mas ya, itu penting juga.
Oke, nah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Wah, banyak banget nih. Kita masuk ke pertanyaan ke-8 ya teman-teman. Dari Reza nih Mas, di Cimahi. Wah, jauh-jauh ya penanya kita pada malam hari ini nih. Jika sebentar lagi negara-negara akan endemi dari COVID, berarti ada kemungkinan besar ETH dan BTC akan drop. Apakah betul? Silakan dijawab, Mas. Jadi pergerakan harga dari aset kripto itu sebenarnya pure dari hukum pasar, buy and sell. Kalau misalkan endemi ini memang bisa men-trigger atau memberikan hasil positif untuk orang melakukan buy, pasti harga akan naik. Dan kalau dirasa itu akan memberikan efek para penjual itu melakukan sell, akan turun. Nah, kita tidak bisa memprediksi dengan secara pasti ya kalau endemi, karena endemi ini kan tidak terkait langsung dengan aktivitas buy and sell seperti itu. Nah, kalau saya sendiri pribadi sih kayaknya kalau endemi itu orang jadi lebih aman kali ya, merasa untuk menginvestasikan, jadi mungkin buy kali ya, jadi harga naik gitu. Mungkin kayak gitu kali ya penjelasannya. Jadi terkait buy and sell aja sih. Terkait buy and sell tuh menurut pendapat Mas Wildan, wah menarik banget nih. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Dari Irenius Dennis William di Tangerang. Jadi ini Irenius bertanya, Project Web 3.0 dikatakan sebagai tren setelah Metaverse. Bisa tolong dijelaskan Mas Wildan apa itu Web 3.0 dan apa perannya di dunia kripto? Wah, ini memang kalau ngomongin kripto tuh nggak bisa di situ-situ aja nih Mas. Pasti pertanyaannya tuh benar-benar berakar-akar kemana-mana nih. Ya. Silakan Mas. Jadi Web 3.0. Kalau Web 1.0 itu adalah ketika internet itu cuman bisa kita lihat oleh orang yang menulis di sana. Jadi satu arah. Web 2.0 adalah ketika mereka bisa ngasih kita informasi, tapi kita juga bisa memberikan informasi. Nah, sekarang kita ada di Web 2.0. Web 3.0 itu adalah sama kayak Web 2.0, cuman interaksi data informasi yang diberikan ini itu ada menggunakan suatu algoritma teknologi, jadi berjalan mungkin seperti otomatis seperti itu. Jadi berdasarkan algoritma, AI dan lain-lain seperti itu sih. Nah, perannya sendiri di dunia kripto nih Mas. Ya, di dunia kripto kan kita bisa melihat ya smart contract itu berjalan bukan dari aktivitas manusia yang manually kita lakukan ini, lakukan itu, tapi semua dilakukan secara otomatis menggunakan algoritma komputer seperti itu sih. Oke, jadi seperti itu nih Irenius. Semoga terjawab ya di rumah yang sedang menyaksikan Indodax Room pada malam hari ini. Nah, kita masih lanjut nih. Pertanyaannya juga menarik-menarik semua nih dari teman-teman. Coba kita lanjut dulu pertanyaannya ya. Datang dari Edo Sanjaya di Bandung. Nah, Edo ini bertanya, apakah NFT akan semakin tinggi harganya di masa depan atau akan lewat seperti koin-koin atau token-token abal? Silakan Mas. NFT ini kan banyak ya rupanya ya, ada yang memang dia hanya gambar, kemudian terus NFT itu dimainkan di dalam game. Nah, pada dasarnya NFT ini akan bertahan harganya atau tidak tergantung kepada utilitasnya. Ketika NFT ini berada pada game, apakah game itu akan terus berkembang atau tidak? Kalau NFT ini berupa gambar, apakah gambar ini mempunyai utilitas lain seperti board app itu kan dia kalau punya NFT itu bisa masuk ke komunitas tertentu gitu ya. Ya balik lagi, NFT harus ada utilitas di baliknya yang akan kita lihat itu mempertahankan harga atau bahkan menaikkan harga, atau kalau tidak ada utilitas ya
eventually akan turun harganya. Oke, jadi memang tergantung dari utilitas dari NFT-nya itu sendiri ya. Yes. Jadi kalian bisa mencari informasi tersebut lebih dalam lagi. Yes. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-11 dari Rido di Banjarmasin. Saya izin bertanya, melihat perkembangan metaverse sekarang yang masih tahap awal saja sudah booming, apakah nantinya saat metaverse mendunia harga kripto akan meningkat lebih dari saat ini atau akan kurang lebih sama? Silakan Mas. Ya, metaverse ini kan memang kita masih di tahap awal ya. Di tahap awal untuk mengembangkan metaverse. Namun kalau mengapa metaverse ini booming, karena semua orang yang kebanyakan orang yang masuk ke metaverse adalah mereka akan percaya 10 tahun lagi kita akan hidup di dalam dunia yang digital. Mungkin kita akan ke kantor itu hanya di rumah terus pakai AR, terus kita meeting gitu ya. Nah, makanya mereka melakukan investasi dari jauh hari sebelumnya. Nah, saya rasa sih kalau metaverse ini sangat erat hubungannya dengan kripto. Kenapa? Karena metaverse juga dibangun di dalam blockchain seperti itu. Jadi harga kripto yang berhubungan dengan metaverse akan mengikuti dengan nanti dipakainya AR, cita-cita AR di masa depan seperti itu. Oke, setuju banget sih sama Mas Wildan karena memang metaverse ini sangat berketerkaitan ya tentunya dengan dunia blockchain ini. Oke, kita masih lanjut ke pertanyaan nomor 12 dari Tony Tan di Bandung. Nah, pertanyaannya adalah Mas maaf apakah minta maaf dulu nih. Mas maaf apakah semakin besar volume berpengaruh terhadap harga kripto? Silakan Mas. Yes. Jadi kalau volume, kita harus tahu itu volume buy apa volume sell. Nah, jadi kalau tentunya kalau misalkan volume buy itu akan menaikkan harga. Tapi kalau volume sell, dia akan menurunkan harga. Jadi kita harus pastikan dulu itu buy atau sell seperti itu. Dan kita juga harus lihat berapa banyak orang yang melakukan penjualan pada harga tersebut atau pembelian pada harga tersebut. Misalkan volumenya adalah buy 1 miliar gitu ya. Tapi orang yang menjual kripto tersebut itu adalah 2 miliar. Berarti harga tidak akan bergerak. Karena kalau harga bergerak dia harus melakukan penjualan 2 miliar agar naik 1 poin seperti itu sih kurang lebih. Oke, nah kalau misalnya volume market cap sendiri itu gimana Mas? Ya. Volume market cap sendiri itu kan mengindikasikan adanya buy and sell ya untuk seluruh volume dari beberapa exchanges yang terdaftar di CoinMarketCap ya. Ya balik lagi itu tadi kita nggak tahu itu volume buy atau volume sell karena buy and sell ini masuk ke dalam volume. Kalau kita bisa tahu volumenya itu besar di buy ya pasti harga naik seperti itu. Oke, jadi seperti itu nih teman-teman. Wah, menarik banget. Ternyata pertanyaan dari teman-teman juga nggak seputar konflik yang nggak berhubungan dengan konflik yang sedang terjadi aja nih, tapi juga tentang dasar-dasar dari aset kripto itu sendiri juga. Wah, oke kita masih lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Friska di Medan nih Mas. Dia bertanya, adakah strategi supaya tetap cuan di winter season? Ya. Strateginya pertama winter season itu kan sideways. Sideways itu kalau misalkan saya gambarkan seperti ini Kak Salsa, dia akan naik, turun, tapi dia dalam satu area yang sama. Nah, salah satu caranya adalah dia melakukan buy and sell ketika ada lembah dan juga ada bukit dan lembah. Jadi tidak mainnya itu tidak untuk di hold lama ya, scalper. Nah, kemudian cara kedua yang bisa dilakukan adalah dengan kita bisa pakai staking di DeFi. Jadi kita bahasa mudahnya kita mendepositokan kripto kita untuk mendapatkan bunga seperti yang dimiliki Tetful Finance. Oke, bener banget tuh. Jadi memang
tadi yang Salsa simak sedikit itu jadi bentuknya itu ada pada saat bukit maupun lembah itu dan kita Ambil pada titik rendah, langsung jual di titik tinggi. langsung dijual di titik tertinggi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Datang dari Fadil di Bogor. Bagaimana jika akses terhadap internet disabotase oleh hacker pada saat terjadinya perang? Dan apakah cryptocurrency lebih baik dari emas? Silakan. Jadi kalau misalkan di Rusia atau di Ukraina itu internetnya tiba-tiba hilang gitu ya. Nah, inilah yang namanya desentralisasi pada blockchain. Ketika satu area, satu negara memang internetnya hilang, tidak ada akses kepada kripto, selama di belahan dunia lain itu ada internet dan masih miners atau blockchainnya masih mencatatkan data transaksi kripto, blockchain akan tetap ada, kripto tetap akan ada. Nanti ketika Rusia atau Ukraina ini pulih gitu ya, nah mereka akan mencatat data-data transaksi yang sebelumnya tertinggal menggunakan ledger yang ada di belahan dunia lain, miners yang lain. Karena pada prinsipnya blockchain itu adalah metode pencatatan transaksi yang catatan transaksinya itu disebar ke semua orang. Jadi aku punya catatan transaksi yang sama dengan punyanya Kak Salsa, walaupun kita di belahan dunia yang lain seperti itu. Oke, wah menarik banget nih memang ya kalau kita ngomongin cryptocurrency lebih baik dari emas nih sebenarnya. Memang banyak pro kontra, tapi menurut penjelasan dari Mas Wildan tadi semoga terjawab ya untuk Fadil yang bertanya. Oke. Nah, kita masih lanjut nih Mas, dari sekarang datang pertanyaannya dari Jogja. Wah, bener nih. Dari Farel, dan dia bertanya, mau tanya, di tengah konflik global ini apakah berpengaruh ke kecepatan mining? Kalau kecepatan mining itu sebenarnya kan tergantung pada alat yang dipakai oleh miners. Nah, kalau konflik global ini mungkin ya di Rusia atau Ukraina minersnya ini kan berarti otomatis terhenti ya operasinya, dan di situ berarti ada transaksi-transaksi yang karena Rusia ini salah satu negara yang punya miners terbesar Kak Salsa. Jadi mungkin ada beberapa transaksi di jaringan Bitcoin atau apa yang belum tercatat oleh miners Rusia, dan ini menyebabkan kesempatan yang banyak untuk miners di belahan dunia yang lain. Tapi itu tergantung, kalau kecepatan pencatatan miners itu tergantung pada alat yang digunakan oleh miners sih. Nah, tapi kesempatannya jadi lebih banyak seperti itu. Kesempatan itu yang ada, itu yang harus kita ambil ya, kesempatannya lebih banyak dikarenakan konflik global yang sedang terjadi nih teman-teman. Wah, makin menarik nih, semakin malam kita semakin menerima pertanyaannya juga semakin menarik. Kita langsung lanjut aja, pasti udah pada gak sabar. Kita masuk ke pertanyaan nomor 15 dari Togar di Bekasi. Apa bedanya ERC20, ERC721, dan ERC1125? Silakan. Itu adalah perbedaan ERC itu hanya pada, karena saya bukan orang IT ya, tapi itu adalah mungkin semacam versi dari ERC ya. Nah, namun memang yang paling banyak digunakan itu adalah ERC20 untuk token-token universal ya. Di berbagai exchanges kita menggunakan ERC20 untuk transaksi jual belinya. Oke, langsung kita masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi ada pertanyaan dari Fandi Ahmad di Oke. Oh, nggak ada tempatnya nih guys. Oke, jadi Fandi bertanya, malam Kak Will, melihat banyak perusahaan unicorn dan startup maupun dari pemerintah sendiri yang akan membangun metaverse mereka sendiri, bagaimana Indodax melihat antusiasme metaverse ke depan, dan apakah Indodax optimis metaverse akan berjalan dengan mulus dan sukses di tahun-tahun ke depannya? Monggo Mas. Pada dasarnya kan Indodax itu selain kita memang sebagai marketplace jual beli kripto, salah satu cita-cita kita adalah
mengedukasi masyarakat Indonesia akan adanya blockchain, Bitcoin, dan crypto aset. Tentunya dengan inisiatif dan semangat dari teman-teman berbagai pelaku tadi yang disebutkan Kak Salsa, kita juga cukup senang ya karena industri ini berarti berkembang di Indonesia seperti itu. Nah, tentu metaverse dan ide-ide seperti ini masih di tahap awal perkembangan. Nah, kita tentu juga menyadari bahkan akan ada banyak rintangan, namun saya yakin dengan era digitalisasi, kedepannya kita akan lebih banyak bersentuhan dengan teknologi, akan ada solusi-solusi yang saat ini belum sempurna, kedepannya akan sempurna, dan saya yakin sih metaverse bisa ya menjadi salah satu aplikasi dari blockchain yang kita gunakan sehari-hari di masa depan. Oke, jadi yang pastinya Indodax ini juga optimis untuk membawa metaverse ini ya Mas ya? Yes. Oke, nah wah lumayan banyak banget nih kita udah menjawab pertanyaan nih, sepertinya malam hari ini Mas Wildan juga udah menjawab pertanyaannya udah luas banget nih. Semoga teman-teman di rumah juga terjawab ya pertanyaan-pertanyaannya oleh Mas Wildan. Oke, nah dikarenakan waktu udah habis nih teman-teman, sayang sekali nih Mas. Kita ketemu di kesempatan lain dong ya. Tenang aja buat kalian yang pertanyaannya belum terjawab, kalian bisa mengajukan pertanyaannya di Indodax Room berikutnya gitu. Nggak kerasa ya udah ngobrol-ngobrol tadi, udah kita bincang-bincang dan sharing juga sama Mas Wildan seputar konflik global sampai pertanyaan yang mendunia juga mengenai aset kripto nih teman-teman. Semoga penjelasannya juga bisa menjadi kalian bisa menambah pengetahuannya yang pastinya tentang cryptocurrency dan blockchain gitu deh. Oke, sekarang adalah sesi yang dinanti-nanti nih teman-teman, karena sebentar lagi Salsa akan ngumumin 5 penanya terbaik yang berhak memenangkan hadiah merchandise eksklusif dari Indodax. Oke, nah kita lihat dulu kira-kira siapa nih yang beruntung pada kesempatan kali ini. Oke, langsung aja Salsa baca ini ya. Buat kalian pemenangnya ada 5 penanya terbaik. Selamat kepada Gofur Bagus, Bill di Medan, Ramdan Nugraha di Pangandaran, Elkafi di Bogor, dan Hasan di Kudus. Congratulations buat kalian yang sudah memenangkan merchandise eksklusif di Indodax Room episode kali ini. Namun buat kalian yang belum menang nih tapi mau memiliki merchandise eksklusif dari Indodax, tenang aja, kalian juga bisa mengunjungi official store-nya Indodax di Tokopedia. Jangan lupa yang ada centang ungunya ya teman-teman. Oke, nah demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Mas Wildan, terima kasih sudah nemenin Salsa pada malam hari ini. Thank you Kak Salsa. Oke, iya udah bagi-bagi informasi juga. Ya, bagi-bagi informasi ke teman-teman semua. Nah, bagi kalian yang ketinggalan nonton, jangan khawatir karena teman-teman masih bisa menyaksikan tayangan ulang Indodax Room volume 11 kali ini di YouTube channelnya Indodax. Jadi, tungguin aja ya. Nah, Salsa juga mau ngingetin nih untuk kalian jangan lupa follow account sosial medianya Indodax supaya kalian tetap terupdate dan gak ketinggalan dengan info terbaru mengenai cryptocurrency dan juga blockchain. Oke. Terakhir juga Salsa mau ngingetin buat kalian jangan lupa untuk join di grup official Telegramnya Indodax di @indodaxroom. Ingat ya teman-teman, yang hurufnya kecil semua, @indodaxroom. Jadi kalian pastinya kalau join gak bakal nyesel karena kalian bisa mendapatkan tips and trick buat trading. Seru banget deh. Nah, oke, sebelum Salsa tutup, Salsa mau ngingetin lagi nih. Jadi, Salsa ada sedikit survei buat kalian semua yang nonton Indodax Room pada malam hari ini. Jadi, make sure kalian isi dulu surveinya sebelum kalian close dan keluar dari Zoom. Oke, isi dulu ya, jangan sampai langsung di close. Oke, nah. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir, yang udah nonton, yang udah setia sama Indodax Room di kesempatan kali ini, yang udah menyaksikan juga. Nah, Salsa pamit undur diri dan
Sampai bertemu di Indodax Room berikutnya. Indodax, aset masa depan. Bye!